Hai hai hai, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Tanpa lama-lama kita langsung aja ke filmnya. Film ini diawali dengan seorang gadis yang sedang terdiam menatap jendela kamarnya. Namanya Mia Thermopolis. Ia adalah gadis pemalu yang tinggal di kota San Francisco. Sejak kedua orang tuanya bercerai, hak asuh Mia jatuh ke tangan ibunya yang merupakan seorang pelukis. Saat ini Mia duduk di bangku SMA. Sikapnya yang kurang percaya diri membuatnya takut berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekolah. Oleh karena itu, Mia tidak mempunyai banyak teman di sekolahnya. Hanya memiliki satu teman saja yang bernama Lily. Sebagai gadis remaja, Mia juga merasakan jatuh cinta, yaitu dengan siswa populer bernama Josh. Namun, Josh ini sudah memiliki pacar bernama Lana, yang merupakan anggota cheerleaders di sekolahnya. Yang juga Lana ini selalu mengganggu Mia di sekolahnya. Hari itu, sekolah mereka sedang mengadakan kompetisi debat dengan tema seragam sekolah. Dalam kompetisi itu, lawan debat Mia adalah Josh. Di sini Josh menyuarakan pendapat bahwa seharusnya di sekolah ada aturan menggunakan seragam casual. Pendapat Josh ini langsung disambut dengan sorakan serta dukungan dari semua murid. Namun Mia tidak setuju dan memberikan sangkalan. Tapi di sini semua malah menertawakannya. Sepulang sekolah, ibu datang menemuinya dengan membawa kabar bahwa nenek dari pihak ayah telah tiba di San Francisco dan ingin bertemu dengan cucu semata wayangnya yaitu Mia. Mia bingung kenapa tiba-tiba neneknya ini ingin bertemu dengannya, padahal selama ini sang nenek tidak pernah menghubunginya ataupun ibunya. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Mia langsung pergi ke alamat yang diberikan ibunya. Mia pun tiba di rumah mewah tempat neneknya tinggal. Kedatangannya disambut hangat oleh kepala pelayan. Mia diantar masuk dan untuk pertama kalinya ia pun melihat wajah neneknya. Di sana ia diberitahukan bahwa sang nenek adalah ratu dari kerajaan kecil di Eropa, yaitu kerajaan yang bernama Genovia. Neneknya ini mengundang Mia karena untuk menyampaikan kabar duka mengenai putranya yang tak lain adalah ayah Mia, bahwa sudah tiada dalam sebuah kecelakaan. Karena putra mahkota telah tiada, maka neneknya akan mewariskan tahta Genovia sepenuhnya kepada Mia sebagai pewaris yang masih tersisa. Ia pun sangat terkejut dan tidak percaya bahwa dirinya adalah calon putri yang akan memiliki tanggung jawab besar atas suatu kerajaan. Namun Mia yang belum siap akan hal tersebut kemudian menolak dan pergi. Setiba di rumah, Mia marah dengan ibunya karena selama ini ibunya menyembunyikan kenyataan bahwa ia adalah keturunan bangsawan. Di sini ibu menjelaskan bahwa setelah bercerai dengan ayah Mia, keduanya sepakat untuk membiarkan Mia tinggal bersama ibunya agar Mia bisa menjalani masa anak-anak yang normal seperti pada umumnya. Rencananya Mia ini akan diberitahu ketika usianya telah mencapai 18 tahun. Hari berikutnya, sang nenek menemuinya dan ibunya. Nenek berniat akan segera mengumumkan bahwa Mia sebagai penerus kerajaan kepada Vers. Namun, Mia menentang niat sang nenek. Ibunya lalu membuat kesepakatan di antara mereka berdua. Mia akan tetap belajar menjadi seorang putri, namun setelah itu ia berhak menentukan pilihan apakah dia ingin menjadi putri bangsawan atau tidak. Karena biar bagaimanapun, di usianya yang baru 16 tahun ini, ia belum siap ditunjuk menjadi pemimpin suatu kerajaan. Setelah keduanya setuju, Ratu lalu mengenalkan Mia kepada kepala keamanan yang bernama Joe. Joe ini ditunjuk untuk menjaga dan memastikan keselamatan Mia sampai Mia dinyatakan sebagai putri Genovia. Untuk melakukan perjalanan ke sekolah, Mia difasilitasi sebuah mobil yang sangat mewah dari neneknya. Di perjalanan, Mia meminta Joe untuk menjemput sahabatnya Lily yang membuat Lily sangat takjub. Sepulang sekolah, Mia pergi ke tempat neneknya untuk memulai pelajaran pertamanya sebagai seorang putri. Melalui asistennya, sang nenek mencatat apa aja yang perlu dirubah dari penampilan Mia saat ini, serta mengajarkan cara bersikap yang harus dimiliki seorang putri. Sejak hari itu, setiap harinya Mia datang untuk belajar tentang bagaimana menjadi putri kerajaan, dari belajar postur berjalan, cara duduk seorang putri, posisi badan saat di meja makan, hingga berdansa. Suatu hari sang nenek memanggil penata rias dan gaya rambut bernama Paulo untuk mengubah total penampilan Mia yang sudah dicatatnya kemarin.
Kacamata tebal Mia diganti dengan lensa kontak, hingga setelah makeover selesai, Mia terlihat jauh berbeda dari sebelumnya dan membuat Ratu yang merupakan nenek Mia ini terkesan dengan penampilan baru Mia yang sangat terlihat cantik. Keesokan harinya, saat berangkat sekolah, Michael yang merupakan kakaknya Lily yang juga satu sekolah dengan mereka sangat terpesona saat melihat kecantikan teman adiknya itu. Namun Lily tidak begitu suka dengan penampilan Mia yang sekarang karena dia pikir Mia merubah penampilannya hanya untuk mendapatkan popularitas yang tak pernah ia dapat di sekolah. Meskipun Mia sudah menutupi gaya rambut barunya dengan topi, Lily masih saja terus berkomentar. Dan akhirnya Mia pun memberitahu Lily bahwa ia adalah putri kerajaan dan meminta Lily merahasiakannya dari teman-teman yang lain. Di kelas saat pelajaran dimulai, Lana meminta Mia untuk melepas topinya. Di sini Mia pun nurut-nurut aja. Penampilan barunya ini bikin heboh satu kelas, ada yang menyukainya, ada juga yang menertawakannya. Pada hari berikutnya, Michael berusaha mengajaknya untuk ikut latihan bandnya di hari Sabtu nanti. Mia pun menerima ajakan Michael tersebut. Saat tiba di gedung sekolah, mereka melihat ada banyak wartawan berkumpul. Kedatangan Mia langsung menjadi sorotan. Ternyata yang sedang ditunggu para wartawan ini adalah putri Mia. Mia pun langsung diberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya kebingungan hingga ia langsung bergegas masuk ke dalam sekolah. Ketika Mia sudah merasa tenang, nenek dan ibu Mia datang menemuinya di sekolah untuk mengetahui siapa orang yang sudah membocorkan rahasia tersebut. Tak lama kemudian Paulo masuk. Paulo mengaku bahwa yang telah mengatakan tentang Mia kepada media adalah dirinya. Ia melakukannya bukan untuk mendapatkan uang, melainkan popularitas. Paulo ini ingin dunia tahu bahwa Mia bisa cantik seperti sekarang ini adalah karena polesan hasil tangannya. Beberapa hari kemudian, dalam suatu acara makan malam, nenek Mia memperkenalkan sang cucu kepada beberapa bangsawan. Awalnya makan malam berjalan cukup baik sampai secara tidak sengaja Mia membakar lengan baju salah satu tamu. Juga ketika Mia mencoba mengambil buah anggur yang jatuh ke lantai, ia membuat tamu di sampingnya tersandung hingga terjadi kekacauan. Atas kejadian tersebut, sang nenek sebagai ratu cuma bisa nutup muka. Namun, hal yang dianggap petaka bagi ratu itu justru membuat para tamu terhibur. Hari berikutnya, Mia meminta maaf kepada nenek dan mengira akan dimarahi, tapi sang nenek tidak marah dan malah nenek bersedia menghabiskan hari ini dengan cucunya. Sepanjang hari, Ratu ingin membuat cucunya senang. Mereka pergi menggunakan mobil Mia yang Mia dapatkan sebagai hadiah ulang tahun ke-16 dari ibunya. Ratu ikut mengunjungi tempat-tempat yang biasa cucunya kunjungi, memainkan semua permainan kesukaan Mia hingga berfoto bersama di stand foto. Dalam perjalanan pulang, mobil yang dikendarainya mengalami masalah saat melewati tanjakan yang membuat mobil itu mundur dan mengenai kendaraan transportasi yang ada di kota San Francisco. Polisi kemudian datang agar Mia lolos dari penilangan. Sang ratu lalu memberikan gelar kehormatan Genovia kepada petugas tersebut. Dengan tersanjung, petugas itu pun tidak jadi menilang Mia, malah bahkan mereka ini diantar oleh petugas tersebut. Di sekolah, Mia sekarang menjadi sangat populer. Ia dikelilingi oleh anak-anak yang meminta tanda tangannya. Bahkan Lana yang suka mengganggunya, kini berpura-pura bahwa ia adalah sahabat Mia saat reporter mewawancarainya. Sementara itu, Josh kini juga mulai naksir dengan sang putri dan mencoba mengajaknya pergi ke pesta pantai pada hari Sabtu besok. Josh bilang kalau dia udah putus sama Lana. Mendengar hal tersebut, Mia pun langsung setuju. Di sini Mia pun langsung menemui Michael untuk meminta maaf karena ia lebih milih menerima ajakan Josh daripada Michael. Dan tentunya Michael yang sudah lebih dulu berharap sangat kecewa dengan keputusan Mia. Di hari pesta pantai itu, Mia terlihat senang bisa berada di samping pria yang selama ini menjadi pujaan hatinya. Keduanya menghabiskan malam dengan berdansa sampai reporter datang mencari Mia. Josh membawa Mia bersembunyi di gubuk dan setelah keadaan dirasa aman, mereka pun keluar. Tapi ternyata dugaan mereka itu salah. Di saat banyak reporter yang meliput, Josh sengaja mencium Mia agar dirinya ikut masuk pemberitaan.
Keesokan hari setelah kembali ke rumah, dengan perasaan malu Mia menangis di pelukan ibunya. Atas kejadian di pesta pantai tersebut, berita tentang kelakuan sang putri pun trending nih. Nenek kecewa. Mia pun meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya tidak pantas menjadi seorang putri. Meski begitu, Ratu masih akan mengajaknya ke acara tahunan Genovia. Dan Mia boleh membawa teman-temannya kecuali siswa bernama Josh. Setelah Mia pergi, Joe mencoba meyakinkan Ratu agar ia memahami usia Mia yang masih remaja. Joe bilang kemungkinan status sosial yang dimiliki Mia saat ini sengaja dimanfaatkan teman-temannya untuk pansos. Joe percaya Mia sudah siap mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin negara setelah melihat kedewasaan Mia dari bagaimana cara ia menerima kritik dan meresponnya. Di sekolah, Mia juga meminta maaf kepada sahabatnya Lily karena telah membuat kakaknya patah hati. Meski Lily juga kecewa, namun sebagai sahabat ia pun memaafkannya. Sebagai permintaan maafnya, Mia mengajak Lily bersama Michael ke acara pesta tahunan Genovia di hari perayaan pesta Genovia yang akan diadakan nanti malam. Pagi harinya, sang nenek menemuinya di rumah untuk menyerahkan diary yang ditinggalkan ayahnya sebelum tiada. Diary itu merupakan hadiah ulang tahun Mia yang ke-16. Neneknya juga bilang kalau ia akan tetap mengangkat Mia sebagai penerus kerajaan dan akan mengumumkan perayaan gelarnya kepada orang-orang pada acara tahunan Genovia nanti malam. Mia yang mendengar hal itu berniat pergi jauh karena ia takut mengecewakan rakyat Genovia nantinya. Pada saat mengemasi barang-barangnya ke dalam tas, ia pun menemukan sepucuk surat dari dalam diary pemberian ayahnya, dan surat itu adalah surat yang dibuat ayahnya untuk Mia. Yang isi surat tersebut merupakan motivasi dari ayahnya agar Mia selalu melewati perjalanan hidup dengan keberanian dan mulai menilai siapa dirinya sesungguhnya. Setelah membaca isi surat tersebut, Mia tersentuh oleh kata-kata sang ayah. Ia jadi tahu pentingnya sebuah keberanian. Akhirnya Mia memutuskan untuk menghadiri acara tahunan Genovia, gak peduli walaupun harus mengemudi di tengah kondisi hujan lebat dengan mobilnya yang beratap terbuka. Tapi di tengah jalan, mobilnya malah mogok. Ketika Mia mulai pasrah dan menyerah, Joe tiba-tiba datang dengan mobil mewahnya. Ia diutus Ratu untuk menjemput Mia. Sementara di acara tersebut, karena Mia tidak juga terlihat, sang nenek Ratu memutuskan akan mengumumkan atas penolakan Mia. Tapi di saat pidatonya baru dimulai, Mia pun tiba dengan kondisi basah kuyup. Dia pun mencoba berpidato di depan seluruh tamu yang hadir. Dan seperti biasanya, ketika berbicara di depan umum, ia gagap. Tapi Mia berusaha mengingat kata-kata ayahnya dan membuatnya berhasil mengatasi rasa takutnya. Kata-kata yang diucapkan Mia terus mengalir hingga ia memberikan pidato yang menyentuh hati banyak orang. Di sini ia pun secara resmi menerima gelarnya sebagai Putri Genovia. Princess of Genovia. Serta akan terus belajar dan berusaha agar bisa menjadi pemimpin yang baik bagi rakyatnya. Setelah dinobatkan sebagai putri baru Genovia, Mia tampil menawan dengan mahkota dan gaun princessnya. Mia kemudian mencari Michael untuk mengajaknya berdansa. Hingga akhirnya Mia pun mendapatkan apa yang tidak ia dapatkan dari pria lain, yaitu sebuah ciuman yang tulus, dan film pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini yaitu janganlah kita takut dengan keadaan maupun kondisi yang sedang ataupun yang nantinya akan kita hadapi. Kita harus berani dan percaya diri, serta terus belajar dan belajar menjadi yang lebih baik. Karena kesuksesan selalu diiringi dengan sebuah proses. Oke, jadi sekian dari aku. Buat kalian yang suka, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan kalau ada alur film terbaru. Oke, see you!